Baik, selamat bertemu kembali pada materi pola spasial ya. Ini kita akan membahas bagaimana pemanfaatan teknologi sistem informasi geografis untuk melakukan analisis terkait dengan pola spasial. Jadi memang ya kita sesungguhnya di dalam pengenalan pola menggunakan teknologi sistem informasi geografis, kita itu sudah mendapatkan sesuatu yang memang sudah ada ya. Ya. Jadi kita mendapatkan yang sudah ada dan kita tidak tahu prosesnya ya. Oleh karena itu bagaimana kita mempelajari ya pola-pola itu ya dari bagaimana kita menukar prosesnya ya dengan pola yang sudah ada ya. Dalam memang analisis spasial ini ya bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan pola dan juga sekaligus diharapkan bisa memahami sebuah proses ya. Nah, kalau kita lihat di sini diilustrasikan di sini ya. Yang di bagian atas itu adalah bagaimana secara kasat mata kita mengetahui pola ya pencarian distribusi dari titik-titik yang menyatakan itu bisa menyatakan itu objek ya atau fenomena gitu ya yang bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, kalau kita misalnya kemudian mempunyai data atau informasi yang terkait misalnya jalan raya gitu ya atau misalnya jaringan sungai, maka kita bisa menyimpulkan apa sesungguhnya yang terjadi ya. Nah, kalau kita katakan misalnya yang di atas itu adalah sebaran permukiman, nah, sementara yang di bawah itu adalah jalan mobil gitu ya dan kendaraan, maka kita bisa simpulkan bahwa oh ternyata ya pola-pola pemukiman itu yang memang mendekati akses jalan ya. Nah, itu kita belajar tentang pola. Atau misalnya yang di atas itu adalah titik kejadian kebakaran ya, itu berarti menunjukkan bahwa kebakaran itu selalu dekat dengan jalan ya. Bisa juga nanti yang informasi yang di bawah ini yang warna biru itu misalnya sungai ya, sungai dengan kejadian misalnya longsor atau kejadian dengan yang dikaitkan dengan hotspot, berarti ada korelasi. Nah, itu kita menentukan pola. Nah, ada juga polanya, ada juga yang mengumpul, ada yang menyebar, tapi ada juga yang tidak ada pola, itu yang disebut dengan random. Jadi secara kasat mata kita melihat sesuatu ya, apakah objeknya itu kita lihat mengumpul, menyebar ya secara seragam atau random. Nah, itu yang akan kita pelajari dalam spatial analisis ini. Nah, juga kalau kita lihat secara ringkas di sini ya ada pola yang random yang paling kiri ya, kemudian yang di tengah itu adalah dia menyebar, tapi ada juga yang paling ujung di situ itu adalah mengelompok yang kita sebut dengan cluster atau clump ya. Yang di bawah di tengah itu adalah reguler atau uniform, yang paling kiri ini adalah random atau acak ya. Nah, jadi demikian. Jadi dalam analisis spasial ini kita bisa mempelajari proses. Kenapa? Karena pola itu bisa akan menyatakan adalah proses yang terjadi. Ya, kalau kita punya multitemporal, ya, multi waktu datanya, misalnya sebaran hotspotnya multi waktu, maka kita akan tahu prosesnya. Ya, mulai dari apinya masih kecil, kemudian apinya sangat besar sampai dengan apinya padam. Jadi kita akan juga bisa mempelajari apa yang menyebabkan ya, apakah yang menyebabkan itu karena adanya akses ya, baik berupa sungai maupun berupa jalan, atau karena ada sebab lain misalnya di situ ya. Nah, jadi dalam analisis spasial ini memang ini kita review kembali, ada berbagai macam tingkatan ya, dari mulai tingkatan yang paling sederhana ya,
sampai dengan yang paling kompleks. Nah, mungkin yang paling kompleks seperti pemodelan spasial itu sudah kita bahas. Ini saya mencoba ingin preview ya. Pertama yang paling rendah memang bagaimana kita mendeskripsikan ya dari spasial data ini. Kemudian kita bagaimana yang kedua ya, bagaimana kita mengeksplorasi ya, jadi exploratory spatial data analysis. Yang ketiga kita bisa memanfaatkan data spasial itu untuk mengetahui bagaimana statistical analisisnya, bagaimana kita menguji hipotesis kita, sekaligus kita bisa membuat pemodelan spasial dan memprediksikan ya berdasarkan fungsi waktu. Nah, kalau yang pertama kita bisa mendeskripsikan misalnya yang paling rendah ini level dari spasial analisis ini adalah bagaimana dunia nyata ini ya kita convert ya menjadi dalam bentuk digital atau smart map atau computer map, dan kemudian dilingkan dengan database ya. Kemudian menggunakan kemampuan dari spatial analisis ini kita bisa melakukan analisis buffering ya. Kemudian map layernya, overlay gitu ya, spatial query gitu ya, measurement. Nah, itu yang paling sederhana levelnya. Kalau kata the beginner dari GIS analisis ini ya kita belajar tentang bagaimana memanfaatkan spasial data itu hal-hal yang memang paling sederhana, paling basic ya. Jadi melakukan buffering, overlay, spatial query ya. Itu ya the most simple ya. Proses spasial analisis. Kemudian yang kedua kita juga bisa bagaimana kita mengeksplor ya. Mengeksplor. Jadi kita memanfaatkan teknologi GIS ini untuk misalnya bagaimana kita mengenal polanya. Jadi misalnya kita bisa akan mengetahui itu ya dengan data itu kita bisa spasial itu kita bisa mengetahui bagaimana kerapatan titiknya, bagaimana kerapatan jalannya ya. Kemudian bagaimana hubungan antara kerapatan dengan density itu statistik biasa. Nah, ini yang kita sebut dengan geostatistik karena nanti akan terkait dengan apa? Dengan koordinat. Ya. Jadi kalau yang di sini ya, yang di sebelah kiri ini itu kita tahu sebarannya, ya. Tapi dengan menggunakan teknik tertentu, misalnya kita bisa menggunakan grid atau menggunakan jarak, maka kita bisa menghitung kerapatannya, kepadatannya. Jadi kita bisa menghitung point density-nya. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan ESDA, ya, exploratory ya spatial data analysis. Ya, sekarang seperti itu ya. Nah, kalau kita apply-kan dari seperti yang kita lihat di sini, misalnya point density-nya kita apply-kan dengan berbagai macam fitur lain, ya. Nah, kemudian yang lain bisa bagaimana kita memvisualkan, ya. Kita visualisasikan sehingga para pengambil keputusan akan cepat mengetahui, oh ternyata kepadatan hotspot atau kejadian banjir atau kejadian landslide atau pergerakan tanah itu misalnya sangat erat hubungannya dengan jalan atau sangat erat hubungannya dengan lereng misalnya, ya. Nah, tuh. Jadi visualisasi ini berbagai macam bisa dilakukan ya, di-overlaykan ya. Bisa menggunakan nanti base-nya adalah kontur, kemudian dam, ya, kemudian jalan, sungai dan sebagainya, ya. Sehingga benar-benar kita bisa menghitung ya nanti secara statistik misalnya di mana titik pusatnya, ya. Jadi main centernya ada di mana koordinatnya. Jadi misalnya kita akan tahu pusat-pusat permukiman, pusat-pusat bencana, itu kita bisa mendisplaykan ya dengan teknologi sistem informasi geografis. Kemudian kita juga yang ketiga level yang lebih tinggi kita bisa melakukan spatial statistical analysis, ya. Jadi kita bisa akan mengetahui pola misalnya, pola sebaran titik, pola sebaran poligon, ya. Jadi dengan teknik ya, dengan pendekatan matematis ya, spasial statistik ya, kita juga non spasial, kita juga bisa akan menghitung bagaimana polanya ya. Nah, biasanya
nanti pola yang kita gunakan dalam pendekatan spasial ini adalah pola ya, spasial yang terkait benar-benar terkait dengan koordinat. Ya. Ini sering keliru nanti membedakan antara pola spasial dengan dispersion. Ya. Seringkali itu lupa. Nah, yang terakhir barulah kita bisa menggunakan yang levelnya paling tinggi adalah untuk pemodelan spasial, ya. Jadi misalnya memprediksi ke depan, gitu ya. Kemudian melakukan pemodelan simulasi. Jadi pemodelan simulasi, pemodelan prediktif, gitu ya. Itu sudah levelnya pemodelan spasial yang mempertimbangkan berbagai macam aspek, ya, kubah. Nah, itu sudah levelnya tinggi, ya. Sudah advance, gitu. Nah, contohnya misalnya bisa saja kita melakukan contoh analisis spasial, ya. Misalnya menguji hipotesis, ya. Apakah misalnya ada nggak hubungan antara air, ya, atau sungai dengan misalnya penyakit kolera secara spasial. Nah, itu sebuah pertanyaan yang bisa dipecahkan dengan pendekatan analisis spasial atau pemodelan spasial. Ya, misalnya untuk eksplorasi, apakah kita bisa menggunakan informasi ini untuk menguji hipotesis? Tadi eksplorasi, tadi misalnya yang terkait dengan density, gitu, bisa saja kita gunakan data tersebut untuk melakukan menggali atau menguji hipotesis kita. Ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, ya, bagaimana polanya? Kalau kita lihat misalnya pola spasial ini, ya, pola spasial ini yang sebelah kiri, ya, ini apakah dia mengelompok, ya, apakah dia menyebar. Nah, ini sangat bergantung kepada pendekatan kita, radius kita, atau bentuk gridnya nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung. Ya, kalau seperti ini memang belum ketahuan, kecuali kita sudah bisa misalnya menggunakan pendekatan kuadrat atau membuat grid, ya. Jadi kalau secara visual akan sangat sulit, tapi dengan teknologi sistem informasi grafis itu kita bisa membuat pengukuran. Ya. Nah, kenapa ini menjadi penting, ya? Misalnya apakah mengelompok, ya? Apakah menyebar. Nah, ini sangat penting karena pasti akan sangat terkait misalnya bagaimana misalnya kita melakukan isolasi, ya. Isolasi sebuah areal supaya misalnya penyakitnya tidak menyebar seperti musibah atau pandemi yang kita sedang alami ini. Kita bisa mengukur dan mengujinya, ya. Kalau dengan visual pasti subjektif, itu hanya orang tertentu saja yang sudah skillnya tinggi yang bisa melakukan itu. Tapi bagi masyarakat umum, kita harus membuat semacam ukuran, ya. Jadi kita harus mengukur, mengujinya, karena namanya sains, ya. Dan pengelolaan sumber daya alam itu harus ada kepastian, ada certainty, ya. Maka analisis ini adalah sebuah tools untuk mengambil keputusan.